Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menulis artikel jurnal dengan baik. Perlu kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan artikel ilmiah atau artikel jurnal. Artikel ilmiah adalah sebuah tulisan yang dibuat dan dipublikasikan berdasarkan hasil dari penelitian. Ada banyak cara untuk mempublikasikan karya ilmiah. Yang pertama adalah mengirimkan artikel ilmiah itu ke dalam jurnal atau mengirimkan artikel ilmiah itu ke proceeding. Nah, kita ketahui dulu ada beberapa syarat di dalam menulis artikel ilmiah. Yang perlu kita siapkan adalah persiapan mental dan keterampilan, serta teknis, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian, syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menulis artikel ilmiah adalah yang pertama, penelitiannya sudah dilakukan dengan baik. Yang kedua, penelitiannya dianalisis dengan baik dan benar. Yang ketiga, data penelitian telah disederhanakan dalam bentuk tabel atau grafik. Yang keempat, penelitiannya sudah dikuasai dan dibahas. Yang kelima, penelitiannya sudah menghasilkan kesimpulan. Kemudian, di dalam menulis judul artikel ilmiah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu judul di dalam sebuah artikel itu akan dibaca oleh ribuan bahkan jutaan orang. Nah, bagaimana membuat judul yang bagus? Nah, judul yang bagus itu beberapa aturan yang perlu kita perhatikan di dalam judul itu diharapkan singkat dan mendeskripsikan isi dari artikel ilmiah. Kemudian judul itu harus spesifik pada topik, hindari singkatan formula. Kemudian apabila judul itu mungkin terlalu pendek atau istilah bahasa Inggrisnya too short, maka itu kurang mendeskripsikan isi. Nah, dan juga tidak boleh terlalu panjang karena banyak kata yang tidak berarti. Kemudian judul yang baik harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia, disarankan menggunakan bahasa yang efektif dan efisien. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan di dalam artikel ilmiah, menuliskan nama penulis dan alamat. Daftar penulis mencakup mereka dan hanya mereka yang mempunyai kontribusi aktif terhadap seluruh penelitian. Penulis pertama atau yang disebut senior author itu yang memiliki kontribusi yang paling besar dalam penelitian. Kemudian penulis kedua disebut primary associate. Kemudian penulis ketiga sama dengan penulis kedua, namun kurang terlibat dalam penelitian. Kemudian penulisan alamat itu berupa nama institusi atau prodi atau fakultas dan institusi. Alamat email penulis korespondensi harus disertakan. Setelah judul tadi, kemudian nama penulis dan email, yang dilakukan selanjutnya adalah menulis abstrak. Abstrak merupakan versi mini atau kecil dari sebuah artikel ilmiah yang mengandung ringkasan singkat dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Abstrak umumnya terdiri dari 150 sampai 200 kata, ditulis dalam satu paragraf. Kemudian abstrak
ditutup dengan keyword atau kata kunci. Di dalam abstrak, hindari menampilkan pengujian seperti perbandingan T hitung dengan T tabel, probabilitas, sig, dan seterusnya, tetapi cukup hasilnya. Kemudian di dalam abstrak, jangan memberikan kesimpulan atau informasi yang tidak terdapat di artikel ilmiah. Kemudian di dalam abstrak tidak mengandung literatur review. Maksudnya di dalam abstrak itu kita tidak boleh mencantumkan sumber ya, sumber misalnya nama orang dan tahun itu tidak disarankan dicantumkan di dalam abstrak. Setelah abstrak, yang perlu diperhatikan lagi adalah menulis pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pertama dari artikel ilmiah tentang penjelasan umum sampai dengan khusus berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian pendahuluan hendaknya didukung gap penelitian yang menjadi celah penelitian yang menjadi keunggulan artikel ini. Disarankan di dalam pendahuluan penulis sudah mencantumkan sumber atau referensi di dalam kalimat-kalimat yang disusun di dalam sebuah paragraf. Jadi disarankan mencantumkan sumbernya. Kemudian di dalam pendahuluan itu biasanya terdapat pendahuluan di dalam artikel ilmiah itu terdapat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian dapat disingkat atau dibuat poin-poin. Tujuan dapat dibuat umum atau disatukan. Tujuan dapat dibuat detail sesuai dengan yang diharapkan. Jadi disarankan di dalam pendahuluan itu, di akhir pendahuluan itu mencantumkan tujuan dari penelitian. Setelah pendahuluan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menulis telaah literatur atau landasan teori atau kajian pustaka. Literatur dimaksud bukan sekedar definisi, tetapi mengarah kepada pengembangan hipotesis. Literatur bisa langsung dikaitkan dengan literatur lain yang dapat melahirkan atau memunculkan hipotesis. Di sini berisi referensi, baik teori atau lebih baik diperbanyak dengan penelitian terdahulu yang akan mendukung hipotesis yang akan kita ajukan di dalam artikel ilmiah. Setelah landasan teori atau kajian literatur, maka yang dilakukan selanjutnya adalah menulis metode penelitian. Metode penelitian minimal berisi sampel penelitian, desain penelitian, operasionalisasi variabel, dan metode atau teknik analisis. Setelah metode penelitian, maka yang dikerjakan selanjutnya adalah menuliskan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dibuat berurutan. Hasil penelitian bukan ajang untuk menampilkan banyak tabel atau gambar, tetapi batasi pada tabel dan gambar yang penting saja. Pembahasan tidak hanya sekedar menampilkan ulang hasil analisis dan pengujian hipotesis. Pembahasan hendaknya menyajikan konsekuensi dari hasil yang didapat dalam penelitian. Setelah hasil dan pembahasan, maka mengerjakan kesimpulan. Simpulan ditulis to the point sesuai dengan tujuan penelitian. Simpulan sudah tidak melakukan pengujian sehingga tidak ada membandingkan T hitung dengan T tabel dan seterusnya. Kemudian penulisan saran hendaknya to the point, tidak perlu menyimpulkan lagi. Kemudian yang dikerjakan terakhir adalah menuliskan daftar pustaka. Daftar pustaka yang disajikan adalah yang benar-benar dijadikan referensi dan ditulis dalam artikel.
penulisan daftar pustaka sesuai kaidah penulisan dengan menggunakan referensi manajer seperti Mendeley.